Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Febriana Della dengan NPM 237110566. Di sini saya akan memperlihatkan cara belajar saya mengenai materi-materi mata kuliah TBK. Oke, langsung saja. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang NFA ke DFA. Jadi, konversi non-deterministic finite automata atau NFA ke deterministic finite automata atau DFA adalah proses untuk mengubah model automata non-deterministic atau NFA menjadi model deterministic atau DFA yang ekivalen, yaitu keduanya mengenali bahasa yang sama. Proses ini diperlukan karena DFA seringkali lebih mudah diimplementasi dalam perangkat lunak atau perangkat keras. Lalu apa sih perbedaan NFA dan DFA? Jadi NFA yaitu pada suatu state dan simbol input, automata dapat berpindah ke lebih dari satu state. Kemudian dapat memiliki transisi epsilon, yaitu transisi tanpa input. Kemudian bersifat non-deterministic atau automata bebas memilih jalur transisi. Kemudian DFA itu adalah pada setiap state dan simbol input hanya ada satu transisi yang mungkin, tidak memiliki transisi epsilon, lalu bersifat deterministik atau jalur transisi sepenuhnya ditentukan oleh input. Nah, konsep dasar konversi NFA ke DFA. Konversi menggunakan subset construction method atau metode power set. Dalam metode ini, setiap state pada DFA mempresentasikan sekumpulan state dari NFA. Lalu langkah-langkah konversi NFA ke DFA. Jadi langkah 1 itu identifikasi komponen NFA. NFA didefinisikan sebagai M sama dengan Q, I, lambang seperti ini, Q0, F, di mana Q himpunan state NFA, E alfabet masukkan, fungsi transisi, Q0 state awal, F himpunan state akhir. Lalu langkah kedua, hitung epsilon closure. Nah, epsilon closure dari suatu state key adalah himpunan semua state yang dapat dicapai dari key menggunakan transisi epsilon saja. Untuk setiap state key dihitung epsilon closure. Kemudian langkah ketiga yaitu buat state awal DFA. State awal DSA adalah epsilon dikurangi closure atau Q0, yaitu kumpulan state NFA yang dapat dicapai dari Q0 melalui transisi epsilon. Kemudian langkah keempat, bangun state baru DFA. Tiap state DFA dipresentasikan sebagai subset state NFA. Untuk setiap state S atau subset dari state NFA dan simbol input A, yang pertama itu, tentukan semua state NFA yang dapat dicapai dari S melalui transisi A. Kemudian yang kedua, hitung epsilon closure dari hasil tersebut. Dan yang ketiga, tambahkan hasil sebagai state baru di DFA jika belum ada. Langkah kelima yaitu tentukan state akhir DFA. State DFA dianggap sebagai state akhir jika salah satu state dapat subsetnya adalah state terakhir NFA. Contoh konversi NFA ke DFA. Nah, di sini ada NFA. Kemudian transisinya dia akan seperti ini. Lalu langkah-langkah konversinya itu seperti apa? Yang pertama itu hitung epsilon closure. Yang kedua itu buat state awal DFA. Lalu bangun state baru DFA dari S0 input S1, S1 input A, input B, S2 input A, input B. Kemudian tentukan state akhir DFA. State akhir DFA adalah semua subset yang mengandung Q2. Jadi state akhir S2 sama dengan Q0, Q1 dan Q2. Nah, DFA hasil konversinya itu seperti apa? Jadi seperti ini. State DFA S0 sama dengan Q0, S1 sama dengan Q0 Q1, S2 sama dengan Q0 Q1 Q2. State awal itu S0, state akhir S2. Transisinya dia akan menjadi seperti ini.
Jadi, kesimpulannya adalah proses konversi NFA ke DFA menciptakan DFA deterministik yang ekuivalen dengan NFA asli. Meski DFA biasanya memiliki lebih banyak state pada awal, hasil akhir seringkali lebih mudah diimplementasikan dan dioptimalkan. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.